Lo pernah gak sih lagi sehat-sehat aja, hidup santai, kerja jalan, tiba-tiba dapat kabar temen lo masuk rumah sakit, dan pas lo tanya, kenapa? Ternyata dia kelelahan, terus drop, terus opname. Gue pernah, bahkan pernah ngalamin sendiri. Waktu itu gue kira sakit tuh hal yang bisa gue atur. Maksudnya, asal kita makan bener, tidur cukup, olahraga, ya harusnya aman dong. Tapi ternyata tubuh punya cara sendiri buat kasih yang peringatan. Gue inget banget, suatu hari badan gue mulai ngerasa aneh, meriang, pegal, pusing, kayak flu biasa. Gue mikir, paling bentar juga sembuh. Tapi 3 hari lewat, makin parah. Akhirnya ke dokter. Dan lo tahu apa yang lebih nyebelin dari sakitnya? Tagihannya. Gue lihat total di meja kasir dan gue langsung mikir, lah, segini banyak cuma buat berobat doang? Itu baru rawat jalan. Gimana kalau harus opname? Saat itu, gue sadar, gue gak punya dana kesehatan. Gak ada pos khusus buat ini. Tabungan ada, tapi gue nyesel banget karena akhirnya harus ngacak-ngacak dana buat hal yang harusnya bisa gue siapin dari awal. Dan setelah kejadian itu, gue mulai ngobrol sama temen-temen gue. Lo tahu yang paling bikin gue khawatir? Rata-rata dari mereka juga gak punya dana kesehatan. Bahkan yang udah kerja 5 tahun lebih pun masih nganggep remeh hal ini. Alasannya ya macam-macam. Masih muda, ada BPJS, nanti aja. Padahal realitanya makin kesini, biaya kesehatan makin gila-gilaan naiknya. Gue sempat baca data dari BPS, ternyata rata-rata kenaikan biaya kesehatan di Indonesia itu bisa sampai 15% per tahun. Lo bayangin, tahun ini masuk rumah sakit bayar 5 juta, bisa jadi 2 tahun lagi 7 juta. Dan lucunya, kita tuh rajin nabung buat liburan, buat gadget, buat konser. Tapi buat hal sepenting ini, sering banget dilupain. Waktu itu gue sempat ngeliat kisahnya seorang ibu-ibu, namanya Bu Sari. Umur 40-an, kerja sebagai guru privat. Suatu hari beliau kena infeksi saluran kemih, terus komplikasi. Harus dirawat dan operasi kecil. Biayanya sekitar 18 juta rupiah. Bu Sari nggak punya asuransi, nggak punya dana kesehatan. Akhirnya beliau pinjem ke tetangga, tarik semua tabungan pendidikan anaknya, bahkan harus jual motor. Gue baca itu dan hati gue kayak ketonjok, karena itu kejadian nyata. Dan itu bisa aja kejadian ke siapapun, ke gue, ke lo, ke siapa aja. Dari situ gue mulai mikir, kita tuh sering banget bikin rencana keuangan yang rumit. Punya dana darurat, investasi, beli rumah, pensiun, dodol limau. Tapi kenapa urusan kesehatan yang udah jelas pasti dibutuhin, sering banget kita anggap nanti-nanti aja. Gue mulai ubah cara pandang gue. Dana kesehatan itu bukan sekadar tabungan untuk kalau sakit. Dana kesehatan itu adalah cara kita menghargai diri sendiri. Cara kita bilang ke diri kita sendiri, lo penting. Karena lo bisa kerja keras, cari duit, bangun masa depan, kalau lo sehat. Gue mulai kecil dulu. Gaji gue waktu itu gak gede-gede amat. Tapi gue mulai sisihin 5% dari penghasilan tiap bulan. Gue buka rekening khusus, gak gue campur sama dana darurat atau tabungan lain. Tujuannya simple. Kalau suatu saat gue butuh berobat, atau beli obat, atau harus cek lab, gue tinggal ambil dari situ. Nggak usah panik, nggak usah utang. Setahun pertama emang nggak kerasa. Tapi setelah 12 bulan dan gue lihat saldo di rekening itu udah 4 juta lebih, gue ngerasa aman. Gue ngerasa punya pegangan. Dan lo tahu efeknya, stres gue berkurang. Karena gue tahu kalau suatu saat gue butuh, gue siap. Dan yang menarik, waktu gue sharing ini di circle gue, ada satu temen gue yang awalnya skeptis. Namanya Andi, kerja di bidang kreatif. Gaji freelance, nggak tetap. Awalnya dia bilang, gue mah nggak bisa nabung buat kayak gitu. Duit aja pas-pasan. Tapi akhirnya dia coba juga. Dia mulai dari nominal kecil, cuma 100.000 sebulan. 3 tahun kemudian, bokapnya sakit dan harus operasi minor.
BPJS nggak cover semua, tapi Andi pakai dana kesehatan pribadinya buat nutup kekurangan. Dia cerita ke gue sambil bilang, gue nggak nyangka ternyata uang kecil yang gue kumpulin pelan-pelan bisa bantu di saat paling penting. Dan lo tahu, itu yang bikin gue yakin kita semua bisa nyiapin dana kesehatan, nggak peduli berapapun penghasilan kita. Masalahnya bukan soal cukup atau nggak cukup uang, tapi soal niat dan prioritas. Gue juga bukan orang kaya, tapi gue tahu lebih baik gue siapin dari sekarang daripada nanti gue harus bayar lebih mahal dalam keadaan panik sambil nahan sakit. Dan ya, BPJS itu penting, gue juga pakai. Tapi jangan salah, BPJS itu ada batasannya. Kadang harus antri, kadang obatnya nggak lengkap, kadang kamar penuh. Dan kalau udah darurat, lo butuh alternatif. Dana kesehatan itu jadi jaring pengaman kedua setelah BPJS. Asuransi swasta bagus juga kalau lo mampu. Tapi tetap aja, klaim butuh proses. Dan nggak semua asuransi cover semua penyakit. Ada limitnya, ada syarat dan ketentuannya. Sementara uang tunai, cairnya cepat. Gue juga nggak bilang dana kesehatan itu solusi dari semua masalah. Tapi ini langkah awal, langkah sederhana tapi berdampak besar. Lo bayangin, kalau semua orang punya dana kesehatan sendiri, berapa banyak keluarga yang nggak perlu jual aset, ngutang, atau stres berat gara-gara pengobatan. Kadang yang kita butuhin itu bukan perubahan besar, cukup tindakan kecil tapi konsisten. Mungkin sekarang lo mikir, nanti aja deh kalau udah punya penghasilan lebih gede. Tapi percaya deh, yang namanya nanti itu nggak akan datang kalau lo nggak mulai dari sekarang. Gue cuma pengen lo inget satu hal, sakit itu nggak bisa diprediksi, tapi biaya sakit bisa disiapin. Dana kesehatan bukan soal takut sakit, ini soal antisipasi. Biar kalau suatu saat lo jatuh, lo bisa bangkit lagi tanpa harus kehilangan semuanya. Mulai dari nominal kecil, mulai dari sekarang. Karena kesehatan itu investasi paling penting yang sering kita lupakan. Kalau lo ngerasa cerita ini berguna, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Gue bakal terus bahas hal-hal kayak gini yang real dan deket sama hidup kita sehari-hari. Jangan tunggu nanti, mulai sekarang, buat diri lo yang lebih siap.